di dalam dunia perhackeran ini tidak ada minta maaf seperti itu. Jangan hujat rakyat kalau akhirnya kita membangun persepsi spekulatif seperti itu. Kominfo tidak pantas dan tidak mempunyai kemampuan untuk menjaga data vital nasional. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, masih hangat di telinga publik Indonesia data negara Republik Indonesia yang kita simpan, yang dikelola oleh Kominfo di Pusat Data Nasional Sementara di Surabaya, dihack, diretas oleh hacker internasional. Kita gelagapan, kita gugup, dan pengelolanya tidak tahu harus berbuat apa. Artinya memang tata kelolanya luar biasa. Pertama, cyber security kita sangat-sangat lemah. Dan yang kedua, tidak ada backup. Data sebesar Indonesia tidak ada backup. Dan ada lagi cerita, konon si hacker minta tebusan 8 juta dolar atau sekitar 131,8 miliar rupiah. Itu cerita mulai tanggal 20 Juni 2024. Sekarang sudah 12-13 hari ada berita lagi bahwa hacker tiba-tiba minta maaf kepada pemerintah dan rakyat Indonesia dan akan mengembalikan data itu dengan menyerahkan kunci atau deskripsinya secara cuma-cuma. Pertanyaannya, kita percaya atau tidak? Karena ini merupakan yang pertama di dunia ini. Hacker minta maaf, kemudian mengembalikan deskripsi atau kuncinya secara cuma-cuma. Ini menjadi tertawaan publik dunia bahwa ini sekedar drama atau sandiwara yang dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan menggunakan tangan hacker. Tapi skenarionya sangat compang-camping alias kedodoran. Hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 katanya kuncinya diserahkan, deskripsinya. Saya tidak tahu apakah sudah diserahkan beneran atau tidak. Nah, yang akhirnya berkembang di mata publik, persepsi yang terbangun begitu spekulatif. Semua orang bicara teori jangan-jangan ini diam-diam ada kelompok yang sudah membayar 8 juta dolar diam-diam atau mungkin ditambahin lebih lah dengan bonus. Kamu nggak boleh ngomong kalau sudah dibayar, tapi kamu harus ngomong akan menyerahkan kuncinya secara gratis. Mungkin saja begitu, karena di dalam dunia perhackeran ini tidak ada minta maaf seperti itu. Konyol sekali. Berikutnya juga ada spekulasi yang liar. Jangan-jangan ini sengaja dibuat oleh kelompok elit dengan menggunakan tangan hacker, dihack data kita, kemudian data-data penting yang sensitif, yang berpotensi mengganggu si kelompok elit itu mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi berikutnya, data itu dihilangkan dulu, setelah itu datanya dikembalikan lagi. Ini begitu menjadi spekulasi publik dan mohon maaf kepada pemerintah. Jangan salahkan rakyat, jangan hujat rakyat kalau akhirnya kita membangun persepsi spekulatif seperti itu. Karena dramanya begitu kedodoran, begitu, memalukan sebetulnya. Kita sebagai rakyat di era digital ini tidak mudah
dikelabui dengan sandiwara palsu. Tidak mudah kita itu harus percaya dengan skenario yang compang-camping begitu. Jadi inilah gaya pemerintah ini. Gaya menyelesaikan masalah dengan cara yang diam-diam. Siapa tahu semuanya rakyat percaya. Terus besok atau besok lusa mungkin Menko Polhukam atau Menkominfo ngomong data sudah dikembalikan karena deskripsinya atau kuncinya sudah kita terima kembali. Pertanyaannya data yang mana ya? Jangan-jangan datanya nggak komplit lagi. Jangan-jangan ada data-data yang sensitif terkait pilpres, terkait pemilu, terkait apapun yang terkait dengan sisi gelap dari kelompok tertentu sengaja dihilangkan. Kita punya hak untuk membangun persepsi seperti itu karena kita marah data kita, data pribadi kita, dan data-data dari institusi yang sangat vital seperti BAIS TNI dan institusi lain imigrasi dan sebagainya begitu mudah dibobol oleh hacker. Bisa jadi data itu diserahkan kembali tapi sebelumnya di-copy terlebih dahulu sehingga semua data dipegang oleh mereka. Siapa tahu? Karena semuanya penuh misteri dan semuanya penuh keganjilan. Akhirnya juga ada persepsi, jangan-jangan ada ordal, ada orang dalam. Karena mekanisme hacker itu biasanya dibuka pintu belakang, kemudian eksekutornya orang dalam. Ini yang mengatakan bukan saya, tapi pakar IT. Nah, saya tidak tahu siapa orang dalam itu. Apakah Kominfo atau vendor, saya tidak tahu. Yang kita tahu, Kominfo tidak pantas dan tidak mempunyai kemampuan untuk menjaga data vital nasional. Dan sampai sekarang menterinya tidak kunjung jantan bicara kepada publik, saya minta maaf, saya tanggung jawab, nggak ada. Kalau di Jepang itu sudah harakiri menterinya. Atau kalau di Korea Utara, kata sahabat saya istilah Barawi, menterinya sudah dipaksa terjun ke jurang. Di Indonesia beda. Artinya kita akhirnya tahu, begitu carut-marut pengelolaan penyimpanan satu data Indonesia. Padahal ini proyek strategis, pengelolaannya amburadul, dan Kominfo itu regulator, merangkap pengawas, merangkap pengelola atau operator. Ini kan nggak masuk akal, hanya di Indonesia. Inilah lucunya negeri saya ini. Semuanya penuh dengan kong kali kong, penuh dengan sandiwara. Belum lagi Bu Sri Mulyani bilang Pusat Data Nasional itu sudah menyerap anggaran 700 miliar. Totalnya sekian triliun. Dananya kemana? Sedih saya. Saya mempunyai kewajiban untuk marah. Karena data pribadi saya dan data pribadi Anda itu sudah di tangan orang asing. Kita menitipkan data kepada pemerintah untuk dikelola, untuk disimpan, ternyata mereka serampangan untuk menyimpan data yang sangat vital kita. Kita seperti negeri akuarium. Sekarang ini karena datanya semua dipegang oleh orang asing, kita ke akuarium. Kita disorot oleh dunia dengan mudah. Data imigrasi, data kesehatan, data intelijen kita, data pribadi kita semua. Jadi kalau hacker minta maaf seperti ini itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah terbesar adalah tidak layaknya pengelola, yaitu Kominfo, untuk mengelola data nasional kita. Perlindungan data pribadi, padahal sudah ada undang-undangnya tahun 2022. Sampai sekarang tidak ada badan pengawas perlindungan data pribadi.
Kita mau menuntut siapa? Pemerintah untuk melakukan tata kelola ini menggunakan dana APBN, sebagian dari dana pajak kita. Artinya kita punya hak untuk marah kalau pengelolaan data seperti ini. Nah, sekarang ditambah lagi dengan dagelan hackernya minta maaf, menyerahkan kunci kepada pemerintah secara cuma-cuma. Mohon maaf, saya satu di antara sekian juta yang tidak percaya. Tapi terakhir saya hanya ingin mengatakan, mudah-mudahan kejadian lucu yang tragis di negeri ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah setelah Pak Jokowi, bahwa kedaulatan digital harus ditegakkan. Kominfo tidak lagi boleh dipegang oleh orang-orang partai, ketua organ relawan. Kominfo itu adalah portofolio yang sangat vital, harus dikelola oleh orang-orang yang capable, berkualitas, profesional, bukan petualang politik. Itu saran saya kepada pemerintahan Pak Prabowo yang akan datang. Baiklah sahabat Main TV, terima kasih Anda telah mengikuti Rudis Main. Kita bertemu kembali dalam Rudis Main berikutnya. Sampai jumpa.